Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, nama saya Romadani Ardi. Kita akan membahas tentang sebuah konsep yang sedang dikenal oleh orang banyak sebagai konsep yang sedang berkembang, yaitu konsep ekonomi sirkular. Konsep ekonomi sirkular hadir dari masalah yang terjadi pada konsep ekonomi linear, di mana alam itu sumber material diekstraksi, kemudian digunakan, dan kemudian dibuang begitu saja. Sehingga dengan demikian sumber daya alam semakin terkuras, dan kemudian tidak berfokus pada upaya untuk keberlanjutan, sehingga sumber daya alam semakin habis. Akibatnya kondisi biodiversitas hutan, alam, laut semakin terancam, dan itu akan mempengaruhi sumber daya yang akan dimanfaatkan oleh manusia ke depannya. Dan kemudian sering terjadi sistem finansial yang mengalami turbulensi, sehingga sistem ekonomi linear tidak lagi dapat diandalkan. Sehingga muncullah ide tentang konsep ekonomi sirkular. Nah, sebelum itu, konsep ekonomi linear telah mengakibatkan ecological footprint dari manusia itu sudah melebihi dari earth carrying capacity, yaitu kemampuan bumi untuk memenuhi hak-hak manusia. Sudah lebih dari 1,4 kebutuhan bumi jika dibandingkan jumlah yang mampu dihasilkan oleh bumi. Sehingga kedepannya jika kita ingin peduli dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan mereka berhak mendapatkan sumber daya alam yang sama jumlahnya dengan kita, maka kita harus berpikir bagaimana solusinya. Dan solusinya adalah ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular bertujuan untuk membatasi secara radikal ekstraksi dari raw material dan juga production waste. Bagaimana caranya? Itu dengan memastikan material mengalami proses sirkulasi terus-menerus berputar di dalam sebuah sistem industri atau sistem peternakan pertanian, sehingga tidak keluar dari dalam sistem tersebut, yaitu dengan merecover dan mereuse produk tersebut atau material tersebut terus-menerus sebanyak mungkin secara sistematis lagi dan lagi dan lagi. Menurut Theo Delft, ekonomi sirkular adalah konsep make-remake atau use atau reuse ekonomi. Ada beberapa prinsip atau basis ya dari penciptaan nilai pada konsep ekonomi sirkular. Yang pertama adalah the power of inner circle. Semakin kecil lingkaran sirkular yang terbentuk, maka jumlah energi yang terpakai semakin sedikit dan jumlah biaya yang terbuang semakin sedikit pula. Sehingga semakin material produk itu berputar dalam circle yang sama, maka itu semakin baik. Kemudian prinsip kedua adalah the power of circling longer. Semakin lama perputaran terjadi, semakin baik juga secara material dan secara energi dan secara biaya. Nah, sehingga kita harus memikirkan strategi-strategi yang bisa memaksimalkan proses perputaran di dalam sistem. Yang ketiga adalah the power of cascade use, yaitu bagaimana kita menciptakan nilai dengan memanfaatkan buangan dari satu sistem, kemudian menjadi input bagi sistem yang lain. Dan yang keempat adalah the power of pure circles, yaitu kita memastikan bahwa tidak terjadi kontaminasi pada material-material atau keluaran dari buangan dari sebuah sistem, sehingga dapat digunakan ke sistem berikutnya. Nah, ini adalah butterfly diagram yang dikeluarkan oleh Ellen MacArthur Foundation, di mana di sisi kiri adalah sistem alam gitu atau sistem yang terjadi di farming, peternakan, dan seterusnya yang harus diperhatikan, dan di kanan adalah yang berdekatan dengan engineering, yaitu sistem industri, di mana collection atau reuse itu lebih baik dari maintenance, dan maintenance lebih baik daripada recycling, dan seterusnya. Harapannya dengan itu kemudian jumlah material yang beredar di dalam sistem semakin ideal dan yang terbuang keluar sistem semakin minim. Ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana proses sirkular terjadi dalam supply chain, rantai pasok, di mana material kemudian diproduksi dan seterusnya dalam forward supply chain sampai ke customer, dan kemudian barang itu ditarik kembali dari customer hingga bisa masuk lagi ke dalam sistem melalui reverse supply chain. Atau keseluruhan ini kita kenal namanya dengan konsep closed loop supply chain. Ini bagian terakhir dari presentasi saya, itu tentang strategi sirkular ekonomi dari yang paling efisien yaitu yang R0 sampai yang paling membutuhkan energi yaitu R9. Jadi hal yang paling pertama kita harapkan terjadi adalah kita menolak untuk menggunakan produk yang sebenarnya tidak kita butuhkan, itu adalah R0. Tapi yang sering kali terjadi dan banyak dipraktekkan di dunia industri yaitu recovery, yang sampai insinerasi dari material untuk energi recovery. Jadi mana opsi-opsi yang visible dari material dan produk kita harus kita optimalkan, dan sebisa mungkin kita mengecilkan R-nya sehingga bisa sampai pada mendekati R0. Ini beberapa strategi yang sudah dipakai, misalnya untuk recovery itu adalah memiliki target collection sampah, terus kemudian atas misalnya untuk reuse berarti kita sudah membangun customer awareness untuk menolak produk-produk yang tidak lagi dibutuhkan oleh customer. Demikian presentasi dari saya tentang konsep ekonomi sirkular, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.